Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lana Rohadatul Aisy dari kelas 5B dengan NPM 237550062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi belanja barang, jasa, beban, dan persediaan pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai belanja barang dan jasa. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, belanja daerah itu adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Lalu selanjutnya, menurut Permendagri 13 tahun 2006, belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Pada Permendagri nomor 64 tahun 2013 tersebut, belanja operasi itu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Selanjutnya ada belanja modal dan belanja tak terduga. Setelah kita membahas klasifikasi belanja, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip pengakuan dan pengukuran belanja, yaitu belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Dan pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Lalu, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, maka koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan realisasi anggaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pencatatan jurnal belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja itu dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya itu menggunakan double entry dan akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Contoh pencatatan belanja di buku jurnal adalah seperti berikut, di mana belanja disajikan dalam kode akun 5 pada tanggal 2 Februari 2012 dan pada sisi kreditnya terdapat estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Dan bagaimana penyajian belanjanya? Maka belanja tersebut akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Setelah kita membahas tentang belanja, maka selanjutnya kita akan membahas tentang beban. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, beban itu adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dan dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban itu diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, beban operasi yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, penyusutan aset tetap atau amortisasi, penyisian piutang, dan beban lain-lain. Selanjutnya ada kelompok beban transfer, di mana kelompok beban ini terdiri dari beban bagi hasil pajak, bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer, bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, dan beban transfer bantuan keuangan lainnya. Selanjutnya kita ada kelompok beban non-operasional, di mana bebannya ini sifatnya tidak rutin dan misalnya berasal dari defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Selanjutnya kelompok yang terakhir adalah kelompok beban luar biasa, di mana beban luar biasa ini digunakan untuk mencatat beban atas kejadian-kejadian luar biasa. Misalnya adalah kejadian-kejadian yang tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran dan tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, serta kejadiannya di luar kendali pemerintah.
Selanjutnya ada prinsip pengakuan dan pengukuran beban, di mana beban itu diakui saat timbulnya kewajiban, yaitu di mana saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Selanjutnya ada diakui saat terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Beban juga diakui saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, di mana itu adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Beban juga diakui saat koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Terus selanjutnya, bagaimana pencatatan beban? Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya menggunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca pemerintah daerah. Bagaimana contoh pencatatan jurnalnya? Terlihat pada tabel berikut. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD, di mana ada kelompok beban dan kas di bendahara pengeluaran di sisi debit dan kas di bendahara pengeluaran serta RKPPKD di sisi kredit dengan kode akun 9 untuk beban, 1 untuk kas di bendahara pengeluaran, dan 3 untuk RKPPKD. Lalu bagaimana pencatatan jurnal untuk mencatat bebannya di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2012 dengan kode akun 9 beban di sisi debit dan LKPPKD di sisi kredit. Dan penyajian beban itu dilaporkan dalam laporan operasional atau LO. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang beban, maka kita akan membahas tentang akuntansi persediaan. Apa sih akuntansi persediaan itu? Yaitu adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh-contohnya itu seperti persediaan ATK, benda akun, obat-obatan, bibit, pupuk, bahan pembersih, bangunan dan amunisi, dan sebagainya. Lalu, bagaimana prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan? Jadi, persediaan itu dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Dan persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Sedangkan persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Lalu saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Untuk lebih jelasnya, terdapat pencatatan persediaan pada tabel berikut ini. Contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP dengan akun persediaan di sebelah debit dan kas di bendahara pengeluaran di sebelah kredit. Bagaimana persediaan tersebut disajikan? Jadi persediaan itu disajikan dalam laporan neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh-contoh transaksinya. Contoh yang pertama adalah dibayarkan gaji bulan September 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar
Anyar Jaya sebesar 600 juta dengan mekanisme LS, di mana pembukuan di SKPD-nya adalah dicatat 2 kali, yaitu jurnal LRA dan LO, di mana jurnal LRA terdapat akun belanja pegawai dan belanja pegawai di sisi debit sebesar 600 juta dan perubahan saldo anggaran lebih di sisi kredit 600 juta. Dan di jurnal LO-nya adalah beban pegawai di sisi debit 600 juta dan LKPPKD di sisi kredit 600 juta. Selanjutnya pembukuan pada PPKD-nya adalah RK SKPD di sisi debit 600 juta dan kas di kas daerah di sisi kredit 600 juta. Dilaporkan dalam jurnal laporan operasional. Kita masuk ke contoh lainnya, yaitu contoh transaksi SKPD, di mana dibeli perlengkapan kantor sebesar 80 juta oleh Dinas Pendidikan, mekanisme UP dan GU. Maka pembukuan di SKPD pada saat pengeluaran kas itu yaitu jurnal LRA dengan belanja barang dan perubahan sal. Belanja barang di sisi debit 80 juta, perubahan sal 80 juta. Lalu di jurnal LO-nya beban barang di sisi debit 80 juta dan di sisi kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Selanjutnya ada di pembukuan SKPD-nya itu pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU, maka jurnal LO di sisi debit ada kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta dan RKPPKD di sisi kredit sebesar 80 juta. Dan pembukuan PPKD-nya pada jurnal LO, RK SKPD di sisi debit 80 juta pada kas di kas daerah sebesar 80 juta. Selanjutnya kita masuk ke contoh transaksi persediaan, di mana pada akhir tahun 2022 persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta. Sedangkan di neraca saldo nilai persediaannya adalah 6 juta. Maka di jurnal LO-nya di sisi debit adalah persediaan 4 juta dan beban persediaan 4 juta, di mana selisih dari persediaan yang tersisa dan nilai persediaan yang tercatat. 10 juta dikurang 6 juta maka hasilnya adalah 4 juta. Selanjutnya ada pada akhir tahun 2022 persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaannya adalah 12 juta, maka selisih 2 juta, di mana beban persediaannya adalah 2 juta dan persediaannya 2 juta di sisi debit dan kredit masing-masing. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.